Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mencoba membahas tentang diabetes tipe 2. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang diabetes tipe 1. Jadi ini yang kita mulai ini ialah diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 adalah diabetes yang dialami oleh orang-orang secara umum, yaitu anak-anak, remaja, dan orang tua. Jenis diabetes ini ditandai dengan pankreas itu tetap memproduksi insulin, hanya saja tubuh itu tidak mampu menggunakan insulin yang diproduksi oleh pankreas dengan baik. Jadi bila tubuh itu tidak mampu menggunakan insulin yang diproduksi oleh pankreas dengan baik, maka ini yang menyebabkan kadar gula di dalam darah itu menjadi naik. Ya. Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas yang berasal dari sari-sari makanan yang mengandung karbohidrat. Contohnya, apabila kita makan makanan karbohidrat, maka sari-sari makanan itu akan diolah, ya, terus diubah menjadi glukosa. Nah, glukosa ini nanti akan diubah menjadi sumber energi. Nah, terus dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jadi, bila tubuh itu tidak bisa mengolah glukosa menjadi sumber energi, maka otomatis glukosa itu akan menumpuk di dalam pembuluh darah. Bila glukosa itu menumpuk di dalam pembuluh darah, ditambah lagi darah itu sifatnya lembab, air itu sifatnya gravitasi atau cenderung turun ke bawah, maka air dan darah itu akan turun ke tempat-tempat yang paling bawah di dalam tubuh. Contohnya seperti kaki. Jadi bila darah dan air turun ke tempat-tempat yang paling bawah di dalam tubuh seperti kaki, maka di tempat-tempat yang paling bawah itu akan terjadi pengendapan, akan terjadi kelembapan. Jadi bila di tempat-tempat yang paling bawah di dalam tubuh itu terjadi pengendapan, terjadi kelembapan, maka ini yang akan menyebabkan pembusukan bila terjadi pelukaan. Seperti itu ya. Gejala dan tanda diabetes tipe 2 kita tulis dulu ya. Yang pertama, sering infeksi. Yang kedua, luka yang sulit sembuh. Yang ketiga, kaki terasa berat, kaki terasa baal, kaki terasa kaku, terus kesemutan pada kaki, mati rasa pada kaki.
Nah, ini adalah gejala dan tanda diabetes tipe 2. Terus dan seterusnya ya, dan seterusnya. Pertanyaannya, pertanyaan ini memang sering dilontarkan sama kita ya. Apa perbedaan gejala diabetes tipe 1 dan gejala diabetes tipe 2? Terus apa perbedaan pengobatan diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2? Maka ini kita akan tulis dulu. Pertanyaannya, ini kita bahas dari sudut pandang barat ya. Jadi nanti biar lebih jelas. Pertanyaannya kita ulangi sekali lagi. Apa perbedaan gejala diabetes tipe 1 dan gejala diabetes tipe 2? Apa perbedaan pengobatan diabetes tipe 1 dan pengobatan diabetes tipe 2? Ini yang sering dilontarkan sama kita ya, pertanyaan ini. Terus kita jawab hari ini. Perbedaan gejala diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2 ini bisa dilihat nih. Biasanya diabetes tipe 1 ini, gejala ini muncul secara tiba-tiba dan berkembang sangat cepat. Terus hanya butuh waktu beberapa hari sampai beberapa minggu. Ini gejala diabetes tipe 1 ini. Terus gejala diabetes tipe 2, biasanya gejala ini muncul butuh waktu yang lama ya. Biasanya gejala ini muncul butuh waktu yang lama. Terus penyakit ini berkembangnya juga sangat lama, butuh waktu beberapa bulan sampai beberapa tahun. Jadi ini perbedaannya, yang satu sangat cepat, yang satu agak lama. Hanya saja diabetes tipe 2 ini terkadang begini. Terkadang penderita diabetes tipe 2 ini baru memahami penyakitnya, maksudnya baru dia paham bahwa dia terkena diabetes tipe 2 setelah sudah terjadi komplikasi di dalam tubuh. Artinya proses penyakit itu berjalannya sangat panjang. Ini yang diabetes tipe 2. Terus apa perbedaan pengobatan diabetes tipe 1 dan pengobatan diabetes tipe 2? Ini kita jawab. Pengobatan diabetes tipe 1 kita harus paham dulu bahwa diabetes tipe 1 ini adalah diabetes yang ditandai dengan rusaknya sel beta pada pankreas akibat autoimun, sehingga pankreas itu hanya sedikit sekali memproduksi insulin, atau pankreas itu tidak lagi mampu memproduksi insulin.
Jadi bila pankreas itu tidak lagi mampu memproduksi insulin sesuai dengan kebutuhan tubuh, maka ini yang akan menyebabkan kadar gula di dalam darah itu menjadi naik. Artinya begini, pada penderita diabetes tipe 1 ini, biasanya penderita itu akan membutuhkan obat terus-menerus. Ya, atau sering disebut begini. Penderita diabetes tipe 1 ini akan bergantung obat-obatan terus-menerus, sehingga harapannya adalah begini. Sehingga harapan itu nanti bisa mengontrol gula darah itu agar tetap normal di dalam tubuh. Jadi ini yang sering disebut ini pengobatan seumur hidup begini. Ini sudut pandang barat ya. Jadi pengobatan diabetes tipe 1 ini artinya bahwa pada penderita diabetes tipe 1 ini akan bergantung obat-obatan terus-menerus, atau dia akan membutuhkan obat-obatan terus-menerus, sehingga ini diharapkan untuk untuk mengendalikan kadar gula di dalam darah itu agar tetap batas-batas normal. Terus bila penyakit diabetes tipe 1 ini semakin berat, maka biasanya juga mereka membutuhkan bantuan insulin dari luar. Ini yang diabetes tipe 1. Terus kita masuk ke pengobatan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 ini ditandai dengan pankreas itu tetap memproduksi insulin. Hanya saja tubuh itu tidak bisa memanfaatkan insulin yang diproduksi oleh pankreas dengan baik. Jadi bila tubuh itu tidak mampu memanfaatkan insulin yang diproduksi oleh pankreas dengan baik, maka ini yang akan menyebabkan naiknya kadar gula di dalam darah itu menjadi tinggi. Nah, ini juga sama-sama kadar gula darah tinggi antara diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Artinya begini, biasanya pengobatan diabetes tipe 2 ini pada awal-awal penyakit mereka itu tidak membutuhkan insulin. Ya. Nah, jadi pada awal-awal penyakit itu, maka penyakit itu sebenarnya bisa diantisipasi atau bisa dihindari dengan catatan perubahan pola hidup. Nah, seperti rajin-rajin berolahraga. Terus yang kedua, bisa juga nanti menjaga berat badan itu agar tetap normal, atau menjaga berat badan itu agar tetap ideal. Yang ketiga, menghindari makan makanan yang sulit dicerna. Jadi kalau dengan perubahan pola hidup ini belum bisa mengatasi pengobatan diabetes tipe 2 ini, maka barulah diberikan obat-obatan. Nah, kalau masih dibutuhkan, barulah diberikan bantuan insulin dari luar. Itu pun kalau dibutuhkan. Jadi kalau tidak dibutuhkan, maka bantuan insulin itu tidak perlu dimasukkan ya. Insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita malam ini tentang diabetes tipe 2 dari sudut pandang barat. Jadi insya Allah besok atau lusa kalau Allah memudahkan kita, maka kita akan membahas lagi diabetes gestasional. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.